bermain-main di kelas, lalu bagaimana yang bisa terjadi? Saya menendang bola dan bermain jam dinding. Oh, kalau seperti itu, silakan kami ibu ke kantor. Terus, kita tolong untuk dibersihkan dulu ya, Gus ya. Yang lain pokoknya tetap tenang berada di dalam kelas ya. Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi di kelas sudah ada kejadian seperti itu, sudah ada main sepak bola sampai jam dindingnya pecah. Coba kira-kira sekarang sampaikan kira-kira alasannya kenapa tadi kok bisa main sepak bola dalam kelas seperti itu. Saya merasa bosan Bu, tapi jam dinding malah jadi pecah karena itu hadiah dari kelas 8D saat mengikuti lomba Agustusan kemarin. Baik, Ibu paham kalau kamu mungkin merasa bosan ketika pembelajaran di kelas, mengerjakan tugas, banyak PR dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau sekarang jam dinding sudah pecah, kemudian tadi di kelas ada keributan, kira-kira perbuatan ini salah apa tidak? Iya Bu, salah. Nah, Ibnu, jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru pun namanya manusia pernah melakukan kesalahan, dan juga Bapak Ibu guru tidak tertarik dengan kesalahan yang kamu lakukan. Tapi di sini bagaimananya caranya kita mencari solusi dari permasalahan yang sudah kita lakukan. Seperti itu ya. Iya Bu, maaf. Ya, jadi dengan kita melakukan kesalahan, kita bisa melakukan perbaikan, kita bisa dijadikan pembelajaran untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di kemudian hari. Iya Bu. Nah, coba sekarang Bu Guru pengen tahu, kamu pasti punya alasan kenapa tadi bermain sepak bola di kelas sampai jam dindingnya pecah, sampai menimbulkan keributan. Coba dijelaskan alasannya seperti apa. Saya merasa bosan dan agak stres Bu, karena banyak sekali tugas yang harus diselesaikan. Dengan bermain bola dijadikan refreshing Bu. Oh, memang senang ya bisa refreshing di kala banyak sekali tuntutan, banyak sekali tugas. Refreshing membuat otak kita menjadi fresh seperti itu. Ya Pak, iya. Iya, tapi apakah tindakan refreshing kamu di kelas tidak mengganggu teman-teman yang lain ketika mengerjakan tugas? Mengganggu teman Bu, karena mereka tidak bisa konsentrasi dalam mengerjakan tugas dan tidak nyaman karena menyebabkan jam dinding pecah. Ya, seperti itu ya, menyebabkan ketidaknyamanan. Nah, sekarang coba kita ingat lagi keyakinan kelas dan nilai-nilai apa yang sudah pernah kita sepakati di kelas. Coba masih ingat tentang belajar, nilai-nilai yang sudah kita sepakati itu apa? Semua orang harus bisa belajar dengan fokus dan nyaman Bu. Baik, jadi apakah dengan tadi kamu bermain sepak bola di kelas menimbulkan kegaduhan sampai jam dindingnya pecah, apakah itu membuat teman-teman yang lain fokus dalam belajar? Tidak Bu, maaf. Ya, tapi kamu mendapatkan kesenangan seperti itu ya? Iya, jadi menurut Ibu kamu bisa memperoleh kesenangan, bisa mendapatkan kesenangan dengan cara yang lain tanpa mengganggu orang lain. Caranya adalah salah satunya kamu kerjakan dulu tugas-tugasnya sampai selesai, baru setelah selesai kamu bisa bermain dengan teman-teman, memperoleh kesenangan. Ajak teman-teman bermain itu menjadi lebih asik, tapi dengan catatan tugas dan kewajibannya sudah diselesaikan. Kemudian juga bermainnya jangan di dalam kelas, bermainnya di tempat yang sudah disediakan. Seperti itu ya? Iya Bu. Ya, jadi mulai sekarang kita selalu mengindahkan lagi nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Lalu, apakah kamu punya sosok idola yang kamu jadikan panutan dalam berperilaku? Lionel Messi. Wah, Lionel Messi pemain sepak bola dunia ya. Nah, kira-kira Lionel Messi tidak pernah ya main sepak bola di dalam ruangan ya? Tidak pernah, ya bagus.
bagus. Jadi sudah jelas ya bahwa tindakan yang kamu lakukan itu bertentangan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, berikutnya karena sudah ada masalah seperti ini, tadi kelasnya sudah gaduh, kemudian jam dinding sampai pecah. Kira-kira mungkin kamu punya solusi atau cara untuk mengatasi masalah ini? Baik Bu, untuk kesalahan karena menyebabkan teman terganggu dalam mengerjakan tugas, saya pribadi akan berjanji dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya, baik, terima kasih ya. Kamu sudah ada usaha untuk minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Lalu bagaimana dengan jam dinding yang pecah? Kira-kira bagaimana? Sepertinya saya harus mengganti jam dinding itu, tapi saya takut bilang ke orang tua karena orang tua saya tidak punya uang Bu. Oh ya, kamu takut ya bilang dengan orang tua. Baik, untuk masalah yang berkaitan dengan orang tua, Bu Guru akan bisa membantu mengkomunikasikan dengan orang tua. Lalu kira-kira ada tidak kamu keinginan untuk mengganti dengan uang kamu sendiri? Kalau iya, kira-kira berapa dan bagaimana cara kamu membayarnya? Iya Bu, terima kasih. Saya sanggup membayar sebesar 20.000. Mulai hari ini atau besok saya cicil dengan cara menyisihkan sebagian uang saku saya. Wah, bagus itu. Kamu mau bertanggung jawab atas kesalahan yang kamu lakukan. Baiklah, kalau seperti itu, terima kasih atas solusi yang ditawarkan. Semoga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Lalu, kira-kira masih ada cara lain tidak atau solusi yang lain tidak? Oh iya Bu, saya akan membuat notis kayak materi bahasa Inggris yang kemarin. Saya akan buat notis no flying football in the classroom yang akan saya print dan tempel di kelas, dan saya akan bagikan di medsos juga Bu. Wah, bagus itu. Jadi silahkan untuk selalu mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, dan idenya sangat bagus karena tidak hanya untuk mengingat diri sendiri, tapi juga kamu membagikannya di media sosial dengan harapan teman-teman yang lain juga akan senantiasa ingat dan melaksanakan nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih atas solusi yang ditawarkan. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk tidak melakukannya di masa-masa yang akan datang. Seperti itu ya. Ya, baik. Kalau sudah selesai seperti itu, silahkan kamu bisa kembali lagi ke dalam kelas. Ya, sama-sama. Saya merasa senang dan tertantang bersama Bu Leli melakukan praktik segitiga restitusi. Ini pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Bersama Bu Leli, saya belajar bersifat kesatria, mengakui kesalahan dan memberi solusi untuk memperbaiki kesalahan. Sekolah asik tanpa hukuman fisik. Salam. Mari masuk. Halo, selamat siang Oza. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mohon maaf ya, Bu Guru panggil Oza karena tadi Bu Guru dapat laporan katanya di kelas Oza tadi ada keributan, bahkan teriak-teriak sampai bentak-bentakan. Coba bisa dijelaskan apa yang terjadi? Saya kesal banget Bu sama Tami. Dia ngatain saya kalau saya migas tuh biarnya narik biar di kos sama guru, so pinter lah inilah itulah. Kan saya marah ya Bu dikatain begitu, dan saya tadi mau bentak kami di depan teman-teman sekelas. Oh begitu ya, wajarlah kamu merasa marah dan kesal seperti itu. Bu Guru juga akan marah kalau disebut seperti itu, gitu ya. Lalu Pak, kamu tadi mau melakukan apa di kelas? Ya saya langsung membentak kami lah Bu, dan mengatai kami jelek dan cukup tidak pantas menjadi OSIS. Oh seperti itu. Tapi Bu Guru yakin kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Coba jelaskan alasannya kenapa? Iyalah Bu, masa saya dikatain seperti itu, saya harus diam sendiri. Saya membela diri lah Bu. Oh ya, wajarlah seperti itu ya. Yang namanya mempertahankan harga diri itu memang suatu yang penting bagi kita. Untung saja kamu tidak sampai melakukan hal-hal yang berlebihan. Seperti itu ya. Iya Bu, saya masih bisa menahan amarah saya walaupun saya kalau pasang mengatai kami cukup dan jelek di depan teman sekelas. Ya pasti ya seperti itu ya. Tapi itu sudah termasuk baik karena kamu sudah berusaha untuk mengontrol diri kamu sampai tidak melakukan hal-hal yang berlebihan. Lalu kira-kira coba kita lihat apa keyakinan kelas yang mungkin sudah pernah kita sepakati. Kira-kira bertentangan tidak dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati? Bertentangan Bu, karena kan salah satu peraturan di kelas kita kan saling menghargai, dan juga capek itu menjadi pemarah dan pendiam.
bagus. Jadi kamu meyakini ya kalau menghargai orang lain, saling menghargai dengan teman itu adalah sesuatu yang penting bagi diri kita. Ya, lalu kalau begitu tindakan kamu yang menggosipkan kamu, kemudian kamu yang membalas dia sambil membalas dengan bentak-bentak, kemudian sampai bahkan keceplosan mengatai dia cupu, jelek, apa terjadi OSIS, itu kira-kira termasuk bullying apa tidak? Nah, masih ingat kan di kelas 9D itu ada poster tentang bullying? Masih ingat ya? Kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Kalau seperti itu, kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menjadi orang yang bersabar dan bertanggung jawab, Bu. Terus, kalau jadi orang yang sabar, bertanggung jawab, kira-kira kamu akan merasa nyaman tidak? Nyaman lah, Bu, kan saya bisa mengontrol diri dan lebih bersabar. Nah, bagus seperti itu ya. Nah, karena ini kan sudah terjadi, tadi kamu sudah bentak-bentak, sudah menimbulkan keributan di kelas, ini kan jadi masalah ya. Kira-kira ada tidak solusi yang bisa kamu berikan untuk mengatasi masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Tami, Bu. Ya, minta maaf, apakah selesai? Saya akan mengajak berbicara Tami untuk menjelaskan kesalahpahaman ini. Oh, mungkin ada lagi? Dan oh iya, Bu, satu lagi, nanti saya akan mengajak kamu untuk membuat poster digital tentang bullying yang akan ditempel di dinding kelas agar selalu diingat. Wah, mantap, itu baru OSIS sejati ya. Jadi mulai sekarang marilah kita bersama-sama untuk mengindahkan lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Tidak hanya berlaku di dalam kelas, tapi juga berlaku di sekolah dan juga di lingkungan sekitar kita. Seperti itu ya. Ya, Bu, dan juga nanti saya poster-poster tentang bullying di medsos, Bu. Wah, mantap, bagus sekali ya. Jadi pertahankan untuk selalu mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati untuk kedepannya berperilaku menjadi yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Ya, Bu. Sudah agak tenang ya, sudah tidak marah lagi ya. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasan dari masalah tadi. Guru jadi paham bahwa tadi terjadi sesuatu di kelas itu ada alasannya. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah silahkan kamu bisa kembali lagi ke kelas. Silahkan lakukan solusi yang sudah tadi kamu tawarkan. Baik, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Silahkan. Saya merasa senang dan antusias melakukan praktik segitiga restitusi bersama Bu Laili. Saya merasa dimanusiakan, dihargai, dan tidak merasa terhukum atas kesalahan saya. Saya juga diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan kenapa saya berbuat kesalahan, lalu mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan itu dengan kemampuan diri saya sendiri. Jika semua guru melakukan praktik segitiga restitusi, saya yakin setiap siswa yang pernah melakukan kesalahan akan berusaha memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulanginya di kemudian hari.